Kalau orang koleris tidak mempunyai basic personality yang kuat, yang baik gitu ya, itu efeknya, dampaknya, side effect-nya juga bisa menjadi personal resisten kalau terhadap masukan-masukan orang lain ya? Itu pasti gitu ya, karena kan tidak sesuai dengan cara saya, itu kan kata kuncinya gitu. Kalau mungkin pemimpinnya itu melankolis, oh SOP-nya gini ya, masih bisa terima gitu. Paling-paling baper, kan jatuhnya kan orang-orang melankolis itu kan menyalahkan diri sendiri, paling baper gitu ya. Kalau baper tuh apa ya, bawa perasaan gitu ya, sensitif gitu aja. Tetapi orang-orang yang seperti ini tinggal dilihat niatnya. Kalau niatnya baik, itu akan menjadi baik, bisa menerima masukan. Kalau yang masukan itu sesuai dengan cara saya, sesuai dengan niat saya, mungkin diterima lah. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan cara saya dan niat saya, ya otomatis jangankan untuk ditolak, bahkan dia akan memperketat kendali pada orang-orang yang seolah-olah dianggap sebagai pembangkangnya. Jadi dia membangun personal barrier gitu ya, kalau ada masukan-masukan yang tidak sesuai dengan apa yang ditakutkan tidak saja personal barrier, tapi bisa jadi sebuah tindakan-tindakan agresif. Karena kan stresnya orang-orang yang koleris, dia akan menyingkirkan yang menjadi penghalang dia. Nanti bisa menyingkirkan orang yang bisa siapapun yang jadi penghalang. Iya, karena itu memang hasrat utamanya. Kan kita bilang hasrat utama ya, gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Ini podcast menjawab permintaan dari sahabat-sahabat Indonesia yang menonton acara diskusi saya dengan psikolog klinis Mbak Raden Ajeng Orisa Sativa. Kali ini atas permintaan dari teman-teman kita hadirkan kembali. Ini terima kasih Anda sudah datang lagi. Ini permintaan rakyat Indonesia. Waduh, alhamdulillah. Selamat sore Mas Rudi. Nah, ada yang bertanya kepada saya, kok bisa ketemu Mbak Oci ini bagaimana? Jadi ceritanya, saya cerita aja dulu ada satu event kegiatan, terus kemudian ada perempuan cantik minta foto bareng gitu waktu itu. Ternyata begitu dibuka itu Mbak Orisa ini. Terus kemudian saya diundang acara beliau. Ya, acara itu saya menjadi pembicara dengan Mas Roy Martin, kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya kita dekat. Nah, inilah awal perkenalan kami sehingga kami intens berdiskusi tentang bagaimana nih menumbuh kembangkan social awareness di masyarakat agar peduli dengan masalah-masalah kebangsaan yang Sosial ada. Dan mental boleh ya Mas? Sosial dan mental. Nah, kali ini topik kita adalah mengenal kepribadian seseorang. Iya, betul. Kalau kepribadian saya tadi sudah dibaca sebelum kita ke syuting, nggak perlu diekspos di sini sekarang. Nah, Oci selamat datang sekali lagi, selamat datang. Terima kasih suwun, penggemar Anda banyak banget ternyata. Oh iya, alhamdulillah. Bisa didengarkan, kemudian mudah-mudahan bisa dipahami dan sebelum kita bicara, bermanfaat. Ya, sebelum kita bicara, saya minta Anda menyapa dulu teman-teman Anda yang pengen disapa loh. Silakan panggilnya dulu. Pemirsa ya? Ya, sahabat Indonesia. Oh, sahabat Indonesia, selamat sore, selamat siang menjelang sore. Bertemu lagi dengan saya, Orisa Sativa, psikolog klinis. Mudah-mudahan sahabat Indonesia belum bosen ya, Pak Rudi, Mas Rudi ini. Saya berusaha untuk menyampaikan apa yang menurut saya perlu disampaikan terkait situasi sosial. Kemudian yang terpenting adalah memberikan edukasi mental sesuai dengan kompetensi saya, begitu Mas. Nah, karena beliau adalah psikolog klinis, jadi mempunyai otoritas untuk memberikan edukasi seperti itu. Mbak, tadi saya katakan ada orang yang meminta kepada saya untuk mengelaborasi, mengupas tipe-tipe kepribadian manusia. Kalau saya secara umum kan ada 4 gitu. Nah, sebenarnya 4 itu apa saja sih? Kita tuh ada 4 tipologi kepribadian dasar manusia Mas gitu, yang sebetulnya mungkin sahabat Indonesia semua tahu ya, pernah mendengar juga, apalagi yang millennials nih. Mudah-mudahan
kan saya yakin yang menonton podcast ini pasti juga setengahnya adalah kaum milenial juga. Ada yang kita sebut dengan sanguinis. Sanguinis. Ya, sanguinis, kemudian koleris, kemudian plekmatis, dan melankolis. Oh, kalau melankolis, itu ternyata tipe kepribadian ya, karena kita sering sebut-sebut ya, itu ternyata bagian dari tipe kepribadian. Nah, untuk mengupas lebih lanjut nih, mungkin sekilas saja nanti akan saya tarik pada situasi kekinian. Kalau sanguinis itu seperti apa? Ya. Apa kelebihan dan kekurangannya dia, kekuatannya dia di mana? Kalau orang mempunyai sanguinis itu sifat seperti itu. Iya, jadi kita bahas dulu sahabat Indonesia, ada satu sifat dasar manusia yang pertama yang kita sebut dengan sanguinis, Mas. Sanguinis, oke. Sanguinis itu hasrat utamanya adalah bersenang-senang, gitu ya. Diibaratkan seperti api, gitu ya, misalkan, gitu ya. Bersenang-senang, artinya bukan bersenang-senang dalam arti kata negatif juga, karena kita harus ada disclaimer dulu bahwa kepribadian adalah penggambaran seseorang secara apa adanya. Kepribadian itu adalah penggambaran seseorang secara apa adanya. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga sih, gitu. Kalau kita bicara dari tipe kepribadian dasar yang pertama yang kita sebut sebagai sanguinis, hasrat utamanya adalah bersenang-senang. Kata kuncinya lakukan segala sesuatu menurut cara yang seru yuk, gitu. Cara yang seru, gitu ya. Mau maju project kepada klien, caranya seru, menyapanya hangat, bersahabat, nah dengan cara yang seru gitu. Biasanya orang-orang seperti itu sangat bagus untuk dunia entertain, marketing gitu ya. Sebenarnya kayak podcaster handal seperti Mas Rudi juga sanguinis keren ya. Nah, kebutuhan utama dasarnya adalah perhatian, dukungan, kasih sayang, kehangatan gitu. Itu yang diinginkan orang sanguinis itu. Iya, dia membutuhkan perhatian. Psikologis dasarnya kebutuhan perhatian, dukungan, kasih sayang. Kemudian sebetulnya dia akan bagus untuk hal-hal yang sifatnya kreativitas, seni, membangkitkan semangat, gitu ya. Arguing, persuasing itu bagus sekali. Arguing, persuasing itu apa bahasa Indonesianya? Ya, memberikan penjelasan dan mempengaruhi orang lain, kayak gitu dia bagus gitu. Itu kekuatannya di situ. Iya, tapi ada kelemahannya pasti. Namanya pribadi biasanya dia akan stres kalau kayaknya orang tidak mendukung dia. Kemudian seperti tidak punya teman atau biasanya segala sesuatu tuh garing. Boring, kaku, itu biasanya mereka nggak suka yang kayak gitu. Orang-orang sanguinis ini sangat bagus bila mana mereka bisa berkolaborasi dengan orang lain. Sebenarnya sanguinis itu orang yang paling cair untuk berada di antara tiga tipe kepribadian yang lainnya, karena dia sifatnya memang sangat komunikatif, sangat interaktif, sangat atentif, outspoken. Atentif juga? Ya, orang yang paling atentif tuh sebetulnya melankolis juga, tetapi karena kurang banyak ngomong biasanya orang-orang melankolis nggak bold bold gitu, yang lebih banyak, jadi kesannya itu yang lebih perhatian tuh yang sanguinis gitu. Tapi sebenarnya melankolis juga banyak perhatian. Mungkin diam-diam memperhatikan, kayaknya kok kancingnya nggak rapi, itu sedetail itu orang-orang melankolis, nanti kita bahas Jadi sanguinis seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua nih, yang kita sebut dengan kepribadian koleris. Hasrat utamanya adalah mengatur. Kata kuncinya adalah beri saya kekuasaan, gitu ya. Dan orang-orang seperti ini kebutuhan emosionalnya adalah kekuatan, posisi, jabatan, kendali. Gitu. Jadi orang-orang koleris nih. Ya, kita bicara tipe kepribadian yang kedua koleris, nih. Tadi kita sudah bicara sanguinis, hasrat utamanya adalah bersenang-senang. Sekarang kita bicara ke tipe kepribadian dasar yang kedua yang kita sebut dengan koleris. Hasrat utamanya adalah kekuasaan. Kebutuhan psikologis dasarnya adalah kekuatan, kendali, gitu ya, posisi, mungkin jabatan juga, gitu. Kira-kira seperti itu. Kekuatan, posisi, kendali. Orang seperti ini sangat bagus untuk menjadi pemimpin kalau kepribadiannya bagus, kalau visi misinya bagus, karena dia sebetulnya tipe
pemimpin yang paling bagus nih Mas di antara tiga dari 4 kepribadian ini. Dari 4 kepribadian yang kita punya, dia Koleris itu adalah Koleris itu adalah tipe pemimpin yang sangat paling bagus karena intuisinya tajam untuk memimpin. Oke, jadi leadership style-nya juga paling bagus ya antara. Sebenarnya kalau leadership itu kan bisa dilatih ya Mas, Oke, tapi intuisi dia untuk ini yang harus dikendalikan, ini yang harus dikuasai, harus ada posisi ini, harus mengendalikan ini itu tuh jagonya tuh koleris Mas. Oke. Kalau koleris yang memang basic personality-nya bagus, kita sudah bicara basic personality di podcast yang kemarin. Kalau basic personality kepribadian dasar orang ini sudah bagus, terus dia punya tipe kepribadian yang koleris juga, nuansanya adalah koleris, dia akan jadi pemimpin yang hebat. Outputnya jadi bagus gitu, outcome-nya gitu, bagus ya. Karena intuisi dia untuk memimpin sangat bagus dibanding yang lainnya, 3 yang lainnya. Nah, dia akan menjadi pemimpin yang punya target, punya standar. Dia juga pemimpin yang cepat, taktis, dinamis. Dia juga kebutuhan dasar dia untuk menjadi pemimpin adalah dia menciptakan sesuatu dengan lebih cepat dibandingkan orang lain, menghasilkan segala sesuatu lebih banyak dari orang lain, berpikir lebih banyak dari orang lain. Ini keren sebetulnya gitu ya. Kelemahannya? Ada kelemahannya, bahwa orang-orang koleris itu pemimpin-pemimpin yang hebat biasanya sangat tidak bisa kalau segala sesuatu di luar kendali dia. Nah repotnya ini kan masalahnya kita juga harus bicara filosofi agama juga ya, bahwa kita harus ingat bahwa tidak semua hal dalam hidup ini kita bisa kendalikan. Ada zat yang maha hebat yang menurut kita dia lebih bisa mengatur semuanya. Nah ini sebetulnya orang-orang koleris itu agak lupa gitu ya, bahwa segala sesuatu tuh seolah-olah tuh dalam kendali dia, dalam kuasa dia gitu ya, dalam kekuatan dia, sehingga ketika kehilangan kendali, kehilangan posisi, kehilangan kekuasaan itu akan membuat dia stres. Depresi juga? Bisa depresi. Oke. Tapi kan depresi itu bisa kelihatan bisa enggak Mas. Tapi reaksi stres itu bila terjadi pada seseorang yang koleris, dia akan memperketat kendali. Kemudian dia akan berusaha untuk bahkan mungkin seperti menginvestigasi posisi-posisi gitu ya, merestrukturisasi posisi-posisi gitu. Ini yang koleris ini menarik. Nanti akan saya perdalam lagi yang koleris. Harus koleris kenapa? Nanti ada pertanyaan berikutnya. Nah, orang-orang koleris kalau stres seperti itu, memperketat kendali, merestrukturisasi posisi, dia tidak suka dengan orang-orang yang lamban, tidak mau bekerja untuk dirinya, tidak mau mengeksekusi ide-idenya. Orang koleris itu sangat tidak menyukai orang-orang yang membangkang, kayak gitu ya. Dan pada saat dia stres, dia akan memperketat kendalinya, gitu. Itu kalau misalkan orang koleris ya, kalau dia merasa bahwa dia sudah tidak bisa mengendalikan seperti yang diinginkan, terus kemudian dia stres gitu ya, itu bisa destruktif nggak buat dia sendiri atau untuk orang lain? Dia destruktifnya keluar ya? Kalau nanti kita bicara tipe kepribadian yang ketiga, yang kita sebut melankolis, melankolis itu destruktifnya ke dalam. Kalau ini keluar? Ya. Ini keluar. Cenderung lebih keluar. Oke. Bahas ini koleris. Yang sekarang melankolis. Ya. Tadi pertama itu yang kita sebut sebagai sanguinis, ini koleris. Ini lama-lama Mas Rudi pinter loh. Ya udah jago tambah jago ya. Melankolis. Yang ketiga kita bicara tipe kepribadian yang kita sebut dengan melankolis. Hasrat utamanya adalah lakukan segala sesuatu menurut cara yang benar. Ulangi, kalau sanguinis lakukan segala sesuatu dengan cara yang seru. Kalau koleris lakukan segala sesuatu dengan cara saya. Kalau melankolis lakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Kebutuhan utama dia adalah harus sesuai SOP, harus sesuai dengan yang benar. Harmoni. Ya, gitu ya. Dan orang-orang melankolis ini sangat tekun, detail, sangat berorientasi pada tugas, kemudian sangat terpaku pada SOP. Sebetulnya kekacauan yang terjadi dalam diri dia maupun dalam lingkungannya dia, yang paling stres itu sebenarnya orang melankolis.
gitu. Kalau orang-orang sanguinis dia bisa kabur dengan bersenang-senang. Orang koleris bisa menyalahkan orang lain. Tapi kalau orang melankolis, akhirnya kita jadi bicara agresi lagi nih ya. Jadi internal, ke dalam. Agresinya mulai? Iya. Kenapa kok bisa menyalahkan, kenapa kok bisa terjadi? Jangan-jangan salah saya. Itu cenderungnya menyalahkan diri sendiri. Oke, ya. I see. Seperti itu. Orang-orang melankolis sangat bagus untuk bekerja yang terkait dengan hal-hal yang syarat dengan SOP. Misalnya orang-orang yang bekerja di laboratorium gitu ya, nggak perlu expose, tapi dia harus sangat detail, mungkin perawat gitu ya. Mungkin dokter melankolis juga boleh tuh gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu kekuatannya dia itu ya? Iya, dia bagus untuk bekerja di hal-hal semacam itu. Dia kuat dalam hal analisa, dalam hal maintenance gitu. Tetapi tidak dalam leadership. Jadi biasanya orang-orang kayak akuntansi dia bagus tuh di situ ya kan. Gitu ya. Karena ya itu terus dan dia melakukannya dengan detail dan sesuai SOP misalnya. Technician. Nah, dia sangat ya maksudnya ada kekurangannya. Kalau ada tekanan dia biasanya menyalahkan diri sendiri. Dan pada tingkat tertentu kalau terus-menerus menyalahkan diri sendiri itu bahaya. Ya kan, bisa terjadi gangguan-gangguan kejiwaan. Ya semua juga bisa sih gitu, tapi karena dia cenderung untuk lebih tidak bisa keluar dari tekanan-tekanan itu sebetulnya, karena ya kan nggak ngomong. Dia lebih gitu. introvert ya? Iya, cenderungnya lebih introvert. Okay. Walaupun banyak juga tadi kita bicara mengenai trait personality, kepribadian terbentuk karena lingkungan. Dia berusaha untuk extrovert bisa, tapi sejujurnya orang-orang yang melankolis biasanya nggak terlalu terbuka. Lebih introvert ya, dia lebih. Kalau kehilangan kendali, orang-orang yang melankolis itu biasanya cenderung untuk menangis, bahkan mungkin cenderungnya untuk menyalahkan diri sendiri, bahkan mohon maaf jangan sampai ya untuk yang lain untuk ditiru, bahkan bisa menyakiti diri sendiri. Nah, tipe yang keempat nih, yang terakhir Mas, yang kita sebut sebagai phlegmatis. Phlegmatis itu tipe yang paling, kalau bahasanya dingin. Cenderung untuk jadi kata kuncinya lakukan segala sesuatu dengan cara yang damai, nggak mau ribut. Dia itu kata kuncinya yang penting segala sesuatu berjalan dengan tidak mengganggu dia. Dia hasrat kebutuhannya adalah ketenangan, kedamaian. Dia bagus untuk mungkin menjadi pemuka agama mungkin gitu ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh pressure, tidak butuh risk, maksudnya tidak butuh ambisi, tidak butuh mungkin tidak prestasi tapi tidak terlalu gitu ya. Jadi yang penting tenang, nyaman, damai. Mereka akan stres kalau ada tekanan buat dia, ada tanggung jawab buat dia, apalagi ada konflik di sekitar dia gitu. Orang-orang seperti ini juga tidak butuh ambisi. Orang-orang seperti ini yang penting tuh saya nggak keganggu, yang penting saya itu tenang hidupnya gitu. Biasanya orang-orang seperti ini biasanya tenang. Ya gitu-gitu aja gitu. Orang-orang seperti ini, tapi sebenarnya dibutuhkan juga kan. Nah, orang-orang yang phlegmatis itu kalau stres dia cenderung untuk menutup diri. Dia mungkin ada di kamar berhari-hari gitu ya, karena pusing dengan sekelilingnya begitu. Dia akan sangat bagus untuk bisa menjadi pendamai di antara tiga karakter yang lainnya. Karena dia tidak ada ego di situ. Orang yang paling naruh egonya tuh biasanya orang-orang phlegmatis. Peacemaker. Good follower juga, peacemaker juga, kayak gitu kira-kiranya Mas. Ada pertanyaan gini Mbak, apakah mungkin seseorang itu mempunyai kepribadian yang perpaduan di antara empat itu, bisa nggak? Bisa. Kalau dalam teori personality plus kan ada juga kecenderungan ini plus ini plus ini. Tapi kalau saya pribadi sepanjang hampir 23 tahun menjadi psikolog sih tetap ada basic personality-nya tetap yang paling lebih kuat. Dominan ya. Apa? Kalau ini plus ini tunggu. Plusnya itu jangan-jangan memang itu hanya lebih kepada tadi traits personality, kepribadian terbentuk karena lingkungan. Karena memang mau tidak mau dituntut oleh lingkungan, makanya kita bersikap seperti itu. Saya orang yang mungkin saya orang yang misalnya sanguinis, wah seru, banyak ngobrol ini itu.
Tapi pekerjaan saya membutuhkan sebagai pekerja laboratorium, membutuhkan saya untuk tidak banyak ngomong, tidak banyak bergerak, melakukannya itu aja, ya. Menjadi melankolis ya. Menjadi plekmatis atau memelankoliskan diri kan ya, nggak apa-apa juga. Ya, karena keadaan. Jadi artinya kesimpulan saya bisa juga perpaduan, tapi tetap ada yang dominan. Betul. Yang basic itu pasti ada seseorang itu seperti apa. Nah, berikutnya Mbak, kepribadian seseorang yang tadi ada 4 tipologi tadi seperti itu terbentuk karena genetis ya, atau terbentuk lebih banyak faktor proses pertumbuhan kehidupannya dia atau lingkungan? Tidak, genetik itu yang kita sebut sebagai karakter. Jadi 4 tipe kepribadian dasar, namanya juga dasar ya Mas. Jadi kita mengacu pada teori biologi zaman dulu, anak terbentuk, seseorang tuh terbentuk dari 46 kromosom, 23 dari bapak, 23 dari ibu, itulah yang membentuk kita yang kita sebut sebagai karakter. Jadi perpaduan antara genetik dan cairan kimiawi yang dimiliki oleh orang tua lah, kira-kira begitu. Tapi lingkungan tidak bisa membentuk dia? Itu trait proses parenting parenting sistemnya dari orang tua, kemudian lingkungan di sosial mereka, itu nggak bisa membentuk tipologi kepribadian seseorang. Kalau yang kita sebut sebagai parenting itu sangat mungkin, ya kan. Kita juga jangan lupakan ada yang namanya budaya, value yang berkembang di dalam masyarakat, itu juga turut membentuk, ya. Pasti ada ya. Ya. Nah, agak berat lagi dikit nih. Nah, Mbak, sekarang ini saya tarik lagi kondisi yang aktual sekarang, yang kita hadapi bersama-sama. Kita mempunyai pemimpin yang kita hormati, ya. Kita dulu pernah kita support luar biasa. Kita sayangi. Kita sayangi. Kemudian berubah. Namun sayang. Kita sayangi namun sayang. Ya, kemudian berubah dan menurut saya akhirnya kita menganalisis nih. Kalau saya, karena saya dari segi sosial politik, ya mungkin dari sisi itu yang saya lihat, angle itu yang saya lihat. Gitu. Nah, kalau Mbak Oci melihat dari segi psikologi ya, sebetulnya tipikal kepribadian si bapak ini, gitu ya, itu seperti apa sih? Kalau saya sih, tolong dikoreksi kalau saya salah, lebih dominan ke koleris kalau nggak salah. Sebelum kita membahas orang, saya mau memberitahu dulu kepada pemirsa Indonesia, yang kita lakukan sekarang ini, diskusi ini, sore hari ini bersama Mas Rudi adalah sebuah proses psikologis yang kita sebut sebagai atribusi sosial. Atribusi sosial adalah suatu proses proses psikologi di mana kita berusaha untuk mencari penyebab dari sebuah tindakan. Kita sedang menggali, kan namanya juga mencoba, ya kan. Jadi mencari penyebab dari dua buah berbuah-buah tindakan dari seseorang, gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan pengetahuan gitu akan karakteristik yang menetap dari orang tersebut. Atau mencoba memahami. Iya, mendapat pengetahuan atau memahami, paling tidak mendapat pengetahuan dulu nih, pemirsa Indonesia, karakteristik menetap dari orang tersebut. Itu tugas saya, mencoba melakukan pendekatan yang kita sebut sebagai atribusi sosial. Itu satu yang harus kita garis bawahi. Atribusi sosial ya. Ya, kita sedang melakukan proses yang kita sebut sebagai atribusi sosial. Kita tidak sedang menjelek-jelekan, kita tidak sedang bergosip, apalagi gitu ya. Gibah gitu enggak. Ya, gitu ya. Apalagi ini hari puasa. Bulan puasa ya. Kita sedang berusaha untuk melakukan proses ilmiah yang kita sebut sebagai atribusi sosial, mencari penyebab dari sebuah tindakan yang dilakukan seseorang agar supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan terhadap karakteristik yang menetap dari orang tersebut seperti apa sih, gitu ya. Nah, ini disclaimer lah ya. Disclaimer dulu. Yang kedua, saya mau menyampaikan saya akan berusaha dari diskusi ini menghindari yang kita sebut sebagai false consensus effect. Boleh di browsing, false consensus effect, yaitu kecenderungan seseorang atau kita
untuk memberikan penilaian pada diri sendiri yang pada akhirnya kita tetapkan pada orang lain. Artinya mungkin bahasa gampangnya untuk menjadi subjektif itu sangat kita hindari dan kita janji untuk tidak melakukan itu. Kita menghindari yang namanya false consensus effect. Nah, jadi kita bicara tidak melakukan personal judgment dalam secara subjektif. Nah, tadi pertanyaannya apa, Mas? Nah, itu. Saya tadi artinya dengan fenomena yang terjadi, kita coba memberikan atribusi sosial. Saya pakai istilah Anda untuk terutama untuk saya lah, untuk memahami tentang berbagai kebijakan-kebijakan dan sikap dan perilaku yang ada dari pemimpin kita sekarang. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dan masuk dalam kategori tipologi seperti apa ya beliau? Saya penggemar beliau, saya pengagum beliau. Kita sayang sama beliau, tapi saya juga sangat menyayangkan beliau gitu ya. Kalau menurut saya singkatnya tipe kepribadian beliau, mudah-mudahan analisa saya benar gitu ya. Yang saya pahami beliau adalah seorang koleris sejati. Koleris sejati. Gitu. Berarti analisis saya tadi benar ya, karena makanya ini ngikutin Anda soalnya. Lama-lama jadi psikolog ini menggantikan saya, waduh repot ini. Karena copy paste dari apa yang saya menyerap apa yang disampaikan Mbak. Oke, beliau seorang koleris sejati. Nah ya, di koleris sejati tadi kalau kita lihat kelebihan-kelebihan memang pernah kita nikmati ya. Memang awal-awal itu kita meyakini beliau memang mempunyai determinasi yang tinggi untuk membangun Indonesia dan sebagainya. Nah, yang sekarang terjadi dengan pola-pola itu, saya akhirnya mencoba untuk memberikan mapping, ya, social mapping bahwa pantesan ya kalau orang tipe begini itu adalah dia harus mempunyai kendali yang kuat. Nah, kendali yang kuat. Pada saat dia merasa bahwa tidak memberikan tidak sesuai dengan keinginan dia atau tidak sesuai dengan roadmap-nya, personal roadmap tadi personal roadmap-nya, itu dia bisa melakukan apapun. Mungkin bisa menjadi merasa kehilangan kendali sehingga memperketat kendali. Ya, tapi itu akibatnya kan menimbulkan social distraction sebetulnya kalau menurut saya. Salah satunya iya, kemungkinan besarnya bisa seperti itu. Itu Anda melihat seperti itu gimana? Setiap tindakan itu pasti punya konsekuensi, Mas. Dan kalau memperketat kendali, kemungkinan yang dikendalikan itu tidak sepenuhnya memang harus dikendalikan kan, masalahnya itu. Dan tidak semua hal yang kita kendalikan itu benar maknanya, masalahnya itu. Semua dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang harus kita kaji bersama. Kalau tadi masalahnya ini, kita bicara tentang tipe kepribadian seorang pemimpin yang kita duga kuat, itu koleris sejati. Hasrat utamanya adalah untuk memimpin bagus, punya intuisi yang tajam untuk memimpin bagus. Punya pencapaian lebih banyak dari orang lain, ya. Tetapi kan namanya sebuah negara itu kan sangat dinamis. Ada sesuatu hal yang mungkin terjadi penurunan di sisi ini, dari aspek ini, aspek itu. Tetapi kalau kolerisnya yang digunakan gitu ya, atau dia terlalu menggunakan style dalam basic personality-nya untuk bisa mengendalikan negara, itu yang harus kita evaluasi sih. Misalnya kalau seorang koleris dia memperketat kendalinya, bahkan mungkin dia melakukan semacam kekuatan-kekuatan yang mungkin terlalu berlebihan gitu ya. Ada otoriter mungkin. Otoriter ya. Mbak, oke, sorry. Saya agak jauh ya. Kita mempunyai rekam jejak sejarah dari luar negeri ya, yang sangat ekstrim tapi. Kalau menurut saya dia koleris sejati itu Hitler, ya. Terus kemudian ada Stalin atau siapalah gitu ya. Itu waktu itu adalah dia menjadi penguasa tunggal gitu. Betul. Sehingga Louis ke-14 misalkan di Perancis adalah negara adalah saya. Gitu. Nah, tapi pada saat itu diterapkan di Indonesia, di mana sistem ketatanegaraan kita kan ada 4 pilar kekuasaan yang sudah terbagi dan kita akan pertahankan ya, eksekutif, legislatif, yudikatif itu.
Kan tidak bisa ini dalam satu tangan ke Iya, tangan. betul. Nah, pada saat ada seseorang yang berusaha mengendalikan ketiga pilar kekuasaan dan pilar keempat yaitu adalah masyarakat, kontrol dari media dan sebagainya, kemudian itu tidak terjadi, terus kemudian dia bisa nggak melakukan social destruction gitu yang akhirnya merugikan banyak orang? Sangat mungkin. Kalau kita bicara sebuah negara dengan konsep kerajaan mungkin lain soal. Nggak ada masalah ya? Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam konteks basic personality choleris, dia akan menjadi bagus kalau basic personality-nya bagus. Kalau niatnya baik. Kalau SOP-nya, maksudnya SOP-nya baik gitu ya. Kalau tujuan utamanya itu untuk positif gitu ya. Masalahnya lakukan, kata kuncinya lakukan segala satu menurut cara saya, tetapi niatnya mungkin tidak bagus, kan kita nggak tahu niat orang kan. Jadi gitu. harus ada dasar basic personality-nya itu ya? Iya, harus bagus gitu. Banyak kok pemimpin-pemimpin yang Yang koleris tapi bagus, banyak. Di banyak. perusahaan-perusahaan itu kan banyak juga. Oke. Untuk menjadi seorang CEO, untuk menjadi seorang presiden direktur itu banyak yang koleris kok. Tapi gini, ada beberapa orang pemimpin dunia yang koleris, saya tahu ya ada beberapa itu. Tapi mereka masih mempunyai kesadaran bahwa ini kekuasaan saya, tapi juga menghormati ada kekuasaan yang lain yang harus bersinergi gitu. Tidak harus menguasai semua. Saya pernah jadi CEO, ya, saya pernah menjadi managing director atau apa. Saya harus menjadi seorang pemimpin gitu ya. Tapi kan kita menyadari ada limitasi kekuasaan kita, gitu ya, bahwa saya sebagai CEO, sebagai direktur utama atau sebagai managing director, saya mempunyai limitasi bahwa di atas saya ada seorang shareholder yang harus saya dengar dan sebagainya. Ada juga misi sosial dari suatu company. Nah, kalau ditarik ke dalam negara, itu kan lebih jelas lagi ya rule-nya gitu. Iya. Ada potensi benturannya juga semakin tinggi, Mas. Oke. Karena sebagai pemimpin dia tidak mau dikalahkan, cenderung tidak bisa dikalahkan. Kalau ada yang berusaha untuk memberikan masukan-masukan mungkin bisa dianggap sebagai pembangkang, kan di luar dari kata kunci, lakukan segala satu menurut cara saya. Kalau masukannya tidak sesuai dengan cara saya bisa dianggap sebagai pembangkang, sebagai penghalang, dan itu akan sangat membahayakan, bisa terjadi. Jadi kalau benturan. orang koleris tidak mempunyai basic personality yang kuat, yang baik gitu ya, itu efeknya, dampaknya, side effect-nya juga bisa menjadi personal resisten kalau terhadap masukan-masukan orang lain ya. Itu pasti gitu ya, karena kan tidak sesuai dengan cara saya, itu kan kata kuncinya gitu. Kalau mungkin pemimpinnya itu melankolis, oh SOP-nya gini ya, masih bisa terima gitu. Paling-paling baper, kan jatuhnya kan mereka orang-orang melankolis itu kan menyalahkan diri sendiri, paling baper gitu ya. Kalau baper itu apa ya, bawa perasaan gitu ya, sensitif gitu aja. Tetapi orang-orang yang seperti ini tinggal dilihat niatnya. Kalau niatnya baik, itu akan menjadi baik, bisa menerima masukan. Kalau yang masukan itu sesuai dengan cara saya, sesuai dengan niat saya, mungkin diterima lah. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan cara saya dan niat saya, ya otomatis jangankan untuk ditolak, bahkan dia akan memperketat kendali pada orang-orang yang seolah-olah dianggap sebagai pembangkangnya. Jadi dia membangun personal barrier gitu ya. Kalau ada masukan-masukan yang tidak sesuai dengan apa yang ditakutkan tidak saja personal barrier, tapi bisa jadi sebuah tindakan-tindakan agresif. Karena kan stresnya orang-orang yang koleris, dia akan menyingkirkan yang menjadi penghalang dia. Nanti bisa dilihat. Menyingkirkan orang yang bisa siapapun yang jadi penghalang. Iya, karena itu memang hasrat utamanya. Kan kita bilang hasrat utama ya, gitu. Itu belum kalau tentu terjadi, stress. tetapi kalau akan bila mana tertekan, bila mana segala satu tidak berjalan sesuai dengan maunya, itu biasanya akan menyingkirkan yang menjadi penghalang, yang menjadi penghalang tujuannya, maksudnya, tindakannya. Itu kan nggak main-main sih, Mas. Bukan sekedar barrier loh. Kalau barrier itu biasanya dilakukan pada orang-orang tipe yang ketiga dan keempat. Biasanya pada orang-orang yang melankolis dan pragmatis. Orang-orang yang pragmatis cenderungnya untuk nonton TV nggak mau diganggu, karena mau tenggelam dengan dunianya, atau dia masuk kamar berjam-jam dia nggak mau diganggu. Itu kan barrier. Tapi kalau orang sanguinis dia biasanya kabur pergi gitu, mencari kesenangan. Itu beda-beda sih, Mas. Ada exit strategi yang berbeda-beda. Iya. Nah, saya bukan exit strategi, exit untuk keluar dari stres. Iya ya, itu kan strategi untuk keluar dari stres maksud saya. Nah,
kalau orang koleris ini ada pada saat dia sudah terpojok di tembok gitu ya, yang dilakukan malah tembok di belakang itu dijebol sama dia. Masalahnya dia sendiri itu sifat yang pernah terjadi ya. Saya tidak perlu menyebutkan kasusnya, dan itu memang koleris sejati seperti itu. Jadi pada saat dia terpojok ini, bukan dia menyerah, bukan dia berkompromi gitu ya, dia menjebol tembok yang di belakang saya. Betul. Gitu. Yang perlu juga dipahami, orang-orang koleris tidak pernah mengaku bahwa dia akan terpojok, Mas. Ada nggak orang koleris yang mengaku dia terpojok? Nggak. Mungkin secara pribadi dia mengakui, tapi dia nggak berani ngomong. Ya, dan tidak akan terlihat. Tidak terlihat. Yang dia sibukkan adalah, mohon maaf, agresi keluar. Yang dia serang lingkungan, orang gitu. Dia lebih agresifnya keluar. Beda sama tadi, kalau melankolis dia agresinya ke dalam. Dia menyalahkan orang lain, menyingkirkan yang tidak sependapat dengannya, misalnya gitu-gitu. Biasanya lebih begitu. Dalam sebuah organisasi, kita nggak usah bicara negara lah. Dalam sebuah pemerintahan mungkin, atau dalam sebuah perusahaan swasta kan juga terjadi. Ini kita singkirin itu biasa aja kan. Kita nggak bicara orang juga sih, kita bicara sebuah budaya Sistem. organisasi. Sistem kan biasa aja orang disingkirin itu kan. Nah, kayak gitu. Terakhir ini Mbak, saya ingin memberikan pertanyaan yang mohon pencerahan. Bagaimana kita memahami seorang pemimpin yang koleris sejati, dengan ada potensi pada saat dia stres, dia adalah melakukan penyingkiran, dia melakukan social distraction dan sebagainya itu. Bagaimana kita harus menaklukkan, dalam tanda kutip, bukan berarti secara fisik ya, menaklukkan itu supaya dia kembali ke jalan yang benar. Apa yang harus dilakukan? Sebelum itu persoalannya menjadi agak rumit karena orang-orang yang memiliki tipe kepribadian koleris itu, kita harus memahami ada yang namanya favorability bias. Artinya kecenderungan orang untuk menampilkan dirinya dia yang positif saja lebih banyak dibandingkan yang negatif, bahkan dia tutupin. Sebenarnya semua orang juga lakukan itu sih, tetapi dengan tipe kepribadian yang lakukan segala sesuatu menurut cara gue itu akan menjadi lebih legal dia lakukan. Favorability bias itu akan lebih bisa dia lakukan. Apalagi dia pegang kendali, apalagi dia pegang posisi. Nah, kemudian mungkin yang menjadi bawahan atau yang menjadi orang-orang di sekitarnya itu akan mengamini itu sebagai suatu kebenaran, dan bukan pembenaran lagi tapi kebenaran, kan repot nih gitu. Makanya sebetulnya kan saya sudah bilang di podcast sebelumnya, hati-hati dengan yang namanya role model. Role model itu akan menjadi contoh terbentuknya karakter, trait personality bagi pengikutnya, bawahannya, timnya. Lah kalau role modelnya nggak benar bagaimana? Apalagi mentang-mentang, oh ya ini rule dari saya ya, goal standarnya sesuai dengan mau saya ya. Terus dia bisa berbuat apapun gitu ya, menggunakan kebijakan yang dilakukan, entah apapun itu di pemerintahan misalnya atau di sebuah perusahaan, dengan memperlihatkan yang baik-baiknya. Kan masalahnya semua orang tidak punya edukasi yang baik juga, jadi cenderung untuk menerima, apalagi dengan tekanan. Kalau dengan tekanan gimana? Dengan intimidasi gimana? Terus kita nggak terima gitu, kan mau nggak mau harus kita terima, itu persoalannya. Tapi bagi orang-orang seperti kita, gitu, artinya bahwa karena kita nggak punya interest kecuali untuk membuat tadi menjaga, kalau saya sih Mbak ya, menjaga Indonesia ya kita lawan. Saya lebih punya kalimat yang mungkin bisa dipertimbangkan, Mas Rudi. Integritas sekali lagi harus kita tetap pertahankan. Untuk bisa menghadapi orang-orang yang mungkin tidak bisa kita kendalikan karena merasa benar dengan pendapatnya, apalagi orang-orang yang berkuasa tetapi sebetulnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Integritas kita sangat penting, walaupun mungkin kita akan menjadi repot ya. Tapi ya begini, perlawanan itu memang harus ada basicnya, harusnya adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai personal integritas yang baik, yang sama, yang seragam. Kalau perjuangan ini, dalam tanda kutip perjuangan ini
diinterfere dari orang-orang yang pragmatis, ya itu yang bahaya. Ya. Kadang-kadang itu yang menjadi apa namanya, destruksi bagi arah perjuangan kita untuk melakukan itu. Tuntutan saat ini bagi kita semua kita masyarakat adalah punya strong personality, kepribadian yang kuat. Nggak ada tuh yang namanya tadi pragmatis ini itu. Strong personality, dengan kita punya kepribadian yang kuat, otomatis kita bisa mencari uang dengan baik. Banyak uang, mau banyak uang bisa. Kuncinya satu, strong personality. Mau punya posisi yang bagus, punya kekuasaan, boleh, asal punya strong personality. Tapi yang baik gitu. Jadi kuncinya strong personality. Salah satunya yang paling mendasar, integritas tadi. Integritas tuh definisinya adalah memegang teguh nilai-nilai dan apa yang diyakini secara positif. Memegang teguh itu susah, susah banget, Mas. Jadi kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini ada social value, personal value, kemudian ada culture juga yang harus kita ikuti, ada fatsun dan ada rule yang harus kita ikuti. Norma sosial, adat budaya, macam-macam. Nah, ini penting. Jadi saya tidak mau agak menarik lebih jauh lagi, karena saya pengen sahabat Indonesia yang mendengarkan kita fokus mencerna apa yang Mbak Oci sampaikan tadi nanti. Karena dan menjawab yang terakhir, Mas, tadi bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang gitu ya yang koleris nih kan. Masukan saya satu, bahwa untuk membentuk perilaku itu ada baiknya kita menanamkan motivasi. Ini saya podcast ini kan salah satunya berusaha untuk menanamkan motivasi loh gitu ya. Ayo berbuat ayo berbuat B, juga memberikan pemahaman. Sekali lagi saya ulangi, untuk merubah perilaku kata kuncinya adalah menanamkan motivasi. Gitu. Karena kalau dengan menakut-nakuti gitu ya. Kata kunci untuk merubah perilaku adalah menanamkan motivasi dan memberikan informasi. Ulangi, menanamkan informasi dan memberikan informasi. Kalau menakut-nakuti gitu ya, intimidasi, itu nggak akan terjadi sebetulnya. Itu kalau iklan rokok kan ada gambarnya ya, Pak, Mas, leher bolong. Orang merokok nggak ngaruh. Ditakut-takutin itu tidak akan merubah perilaku, tetapi kalau memberikan motivasi, memberikan edukasi, itu niscaya akan lebih baik. Gitu. Mbak Oci, thank you. Ini sama-sama pencerahan yang luar biasa bagi saya, dan saya yakin bagi sahabat Indonesia juga merasakan hal yang sama, karena kita mungkin secara sebagai pengetahuan populer kita pernah membaca, termasuk saya sudah tahu ada 4 itu, tapi hari ini saya mendapatkan lebih dalam lagi, lebih dalam dan lebih mencerna, dan kita menyikapi hal yang baik. Jadi itu saja. Nanti next kita harus punya tema yang baru nih. Boleh. Ya, karena itu Anda kayaknya harus rutin di sini. Amin. Thank you Mbak Oci ya. Sama-sama Mas Rudi. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah atribusi sosial yang kita berikan kepada Anda semua untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan informasi yang bisa menjadi referensi, mudah-mudahan menjadi referensi untuk kita bersikap secara sosial. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ini bukan bentuk perlawanan secara provoking begitu ya. Justru kita ingin membangun namanya social awareness bagi rakyat Indonesia untuk memahami sikap perilaku beberapa orang, dan mungkin ada dominan yang terbesar adalah pemimpin yang di depan kita, dan kita tahu persis cara menangani dan mengatasi dengan cara yang lebih benar gitu. Artinya destruksi tidak bisa kita lawan dengan destruksi. Jadi harus dengan strategi yang lebih cerdas, dan yang paling penting adalah kita harus membangun yang namanya strong personality. Ya, penting itu. Strong personality itu salah satunya adalah kita membangun integritas yang kuat. Kita mau jadi apa saja, kata Mbak Oci, kuncinya adalah strong personality. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Next saya akan undang lagi Mbak Oci, kita membahas pada topik yang lebih seru lagi. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.